Halo Sobat Ngulik, kembali lagi bersama saya di podcast Ngerumpi Katolik. Ini gak ada backsound ya sebenarnya. Ya udah. Oke, jadi sebelum kita mulai, sebelumnya gue mau kasih tahu dulu kalau kita sangat terbuka untuk sobat-sobat yang mau kasih UMKM atau usahanya buat dipromosikan ke sini. Kita terima dengan biaya free. Jadi feel free buat kontak kita di deskripsi di bawah video ini nanti. Oke. Lanjut ke topik, kita ada kedatangan tamu. Pasti teman-teman pasti pernah ngeliat dia lah karena dia sering banget bolak mondar mandir di gereja, aktif banget lah nih orang nih. Gue udah kenal dia dari zaman gue dulu PA sih. Gue mau ngomong LE lagi ke salah gue kan bukan cewek. Nah kita sambut Michelle. Halo. Selaku apa dari panitia ya? bahkan kayak bukan panitia ya? Apa ketua ya? Ketua umum SMI Youth Year. Ya, jadi ini ada kedatangan dari ketua SMI Youth Year. Anjay. Anjay. Halo. Sebenarnya gua tuh kan bukan tipe yang aktif banget. Sempat aktif terus tiba-tiba nggak aktif terus aktif lagi. Sebenarnya baru kali ini gua dengar namanya SMI Youth Year. Sebenarnya SMI Youth Year tuh apa sih? Dulu tuh SMI Youth Year pernah ada tahun 2018 SMI Youth Year pertama. Jadi tuh sebenarnya asal usulnya kenapa ada SMI Youth Year karena dulu tuh anak muda tuh nggak pernah punya wadah untuk menyatukan hati dan pikiran lah, kayak maksudnya kita tuh nggak pernah kumpul bareng tapi yang bener-bener bareng gitu sama kategorial, sama Antioch, Roses, PALE gitu. Ya acara masing-masing aja, Antioch sendiri, Roses sendiri, OMK wilayah sendiri, PD sendiri gitu. Nah jadi waktu itu kenapa dibikin SMI Youth Year 2018 karena memang yaitu wadahnya kita sama-sama buat buat seru-seruan bareng gitu. Itu pertama kali dibuat waktu SMI Youth Year 2018. Nah, kenapa yang 2024 sekarang dibikin lagi? Jadi tuh sebenarnya kita tuh udah mau bikin di tahun 2023. Cuman waktu kemarin kan sempat karena Covid kan. Terus 2020 sampai 2022 tuh karena Covid. Jadi kita sama sekali nggak adain acara yang benar-benar gede satu paroki gitu. Sebenarnya 2023 pengen, cuman ternyata tuh kayak banyak satu dan lain hal yang harus kita urusin lah. Contoh kayak waktu itu ada bazar kan. Nah itu Satu tahun itu tuh 2 kali tuh. iya, Rame banget. dan kebetulan kita tuh seksi kepemudaan jadi seksi acara di bazar. Jadi kayak gak mungkin kepegang juga kan. Nah pas banget kemarin Raka kemarin bulan November tuh atau Oktober gue lupa sih. Terus pada brainstorming lah gitu, pada sharing discussion tentang OMK gitu, tentang anak muda di paroki kita. Nah akhirnya tercetuslah bahwa mau bikin nih SMI Youth. Terus kita memang udah bilang kalau kita memang udah ada punya rencana masukin ke SAPA prokaritas kita program kerja kita gitu, ada SMI Youth Year. Nah pas banget ternyata didukung sama paroki dan jadi prokaritasnya paroki tahun ini. Jadi SMI Youth Year tuh program karya prioritasnya paroki tahun ini gitu. Tapi kan sebenarnya kalau mau dibilang kayak PA, LE, Roses Antioch itu kan sebenarnya udah punya kegiatan masing-masing. Jadi berarti untuk adain SMI Youth ini biar kita bener-bener kumpul bersama ya. Jadi bukan kayak kepisah aja gitu. Karena kan biasa mereka kepisahnya kayak weekend atau mungkin retret yang kayak PALE gitu. Iya benar. Jadi memang kalau ada, makanya gara-gara ada SMI Youth Year ini, weekend mereka tuh nggak ada nih di bulan Juni. Jadi nanti tetap ada weekend tapi nanti di bulan Desember. Biasanya kan mereka setahun 2 kali tuh. Nah jadinya yang Juni ikut ke SMI Youth Year, nanti yang di Desember baru mereka bikin sendiri gitu. PLE juga sama, jadi ngikut ke kita semua. Karena sebenarnya acara ini tuh bagus buat wadah sebenarnya. Karena kan mungkin kalau misalnya PLE terus kategori yang lain OMK wilayah masing-masing kan banyak yang bikin rat-rat sendiri-sendiri kan. Maksudnya mereka juga harus nyari sendiri gitu. Kalau ini kan udah difasilitasin gereja, terus dibantu sama seksi kepemudaan kan. Maksudnya kita yang bantu nge-handle acaranya, terus ya udah rame-rame aja kita rembukan gotong royong gitu buat acara ini gitu. Ini udah direncanain lama ya? Dari tahun berapa? Dari tahun lalu sih pas Raka bulan Oktober atau November gitu aku lupa. Terus habis itu rapat akhirnya Januari kemarin kita bikin kepanitiaan inti. Udah bikin kepanitiaan inti, dipanggil lah sama dewan. Itu pertama kalinya sih dipanggil sama dewan. Terus kita nentuin lah rembukan panitianya siapa aja gitu.
Sebenarnya bagus sih kalau karena kan sebenarnya kalau gue lihat juga kan kalau untuk wadah-wadah orang muda Katolik itu kan juga sebenarnya kita udah mulai jarang melihat mereka yang mau aktif gereja. Benar. Dan kalau mau aktif gereja sebenarnya sorry ya, gue tahu ini bukan semuanya, tapi mereka tuh carinya tuh lebih ke ketenaran. Iya, benar. Pengen kelihatan yang dia pengen bersinar lah, bukan lu datang melayani ya udah kita organisasi bareng-bareng. Kadang gue ngerasa gitu. Karena pengalaman gue waktu ikut juga kan sama kayak gitu sebenarnya ada. Jadi Iya, gue bisa ngerti. kadang-kadang memang kayak gitu sih. Kadang-kadang memang banyak yang kayak gitu. Cuma ya udah ambil sisi positifnya aja, masih mau kumpul kan, masih mau bareng-bareng gitu. Apa namanya? Sebenarnya sih kalau tugas seksi kepemudaan kan sebenarnya menjembatani kategorial ini sama OMK wilayah buat mereka misalnya mau ngadain acara, kita jadi jembatan nih antara DPH sama OMK yang ada di wilayah atau di kategorial. Karena kan sebenarnya mereka nggak mungkin bisa langsung naik langsung ke dewan kan kalau mau ada sesuatu. Jadi lewat sikap gitu sebenarnya, lewat seksi kepemudaan. Nah sebenarnya kita juga jujur seksi kepemudaan waktu pas abis COVID tuh kan juga maksudnya susah kan ngumpulnya, ketemuannya segala macam gitu. Nah akhirnya mulai aktif tuh di tahun 2022, 2023 gitu. Nah itu kita kan mulai harusnya sering lihat lah ya, mulai ada bikin acara-acara OMK di aula misalnya gitu-gitu yang kita gabungin satu. Karena sebenarnya OMK wilayah tuh juga banyak yang mati gitu, banyak yang iya banyak yang gak aktif lah gitu, gak ada acara, gak ada apa, tapi ternyata banyak tuntutan dari ketua lingkungan gitu, Korwil gitu, bahwa anak OMK nih ada nih tapi gak aktif segala macam ya. Cuma sebenarnya balik lagi pengurusnya masih mau jalanin gak, satu. Kedua kalau pengurusnya udah ngejalanin, OMK-nya ada gak yang datang gitu. Kadang-kadang kan yang bikin sebenarnya yang bikin seksi kepemudaan prihatin juga karena itu, karena rata-rata orang-orang di lingkungan wilayah tuh cuma ya udah bikin dong acara OMK segala macam, tapi mereka juga nggak support anak-anaknya untuk ikut gitu. Kayak kan nggak mungkin dong kita sebagai orang luar kita ngajakin anaknya nih misalnya udah kita ajakin, tapi kan kalau nggak ada dorongan dari orang tua juga, maksudnya mereka juga kalau nggak mau ikut kita nggak bisa paksa kan gitu. Pernah jadi satu kali kejadian, aku juga pernah nyamperin satu rumah, ini cerita doang ya dikit, pernah nyamperin satu rumah mau nganterin undangan atau mau ngajakin ikut gitu, dibantingin pintu. Berarti masih mending temen gue. Temen gue juga ada yang kayak gitu soalnya. Jadi maksudnya diajak enggak lah. Tapi kalau misalnya udah rame sama temennya pasti mau. Iya sebenarnya, tapi nggak juga. Kadang-kadang kalau emang nggak mau ya nggak mau aja gitu, nggak mau ikut-ikutan acara-acara beginian gitu. Sebenarnya kalau memang sebenarnya temen tuh pemacunya juga gitu. Kalau ada temennya baru mau ikut. Cuma kan sebenarnya kalau satu gerombolan ada yang aktif, kalau nggak ada semua kan sama aja gitu, susah juga gitu. Karena gue di wilayah sebenarnya gue cerita dikit ya. Karena di wilayah gue pun gue dijadikan untuk kayak OMK untuk lingkungan gue. Tapi yang di lingkungan gue kalau misalnya mau diajak pun kayak bakal susah karena mereka udah kayak fokus dengan duniawi, sebenarnya kasaran duniawi, tapi kalau mau di pencarian lagi pasti ada alasannya lah. Tapi mereka pasti selalu cari alasan buat gak ikut lah. Karena menurut gue bisa sebenarnya. Ya gimana ya, sekarang kan apa namanya semua pakai gadget apa segala macam kan, maunya di rumah doang. Apalagi kalau yang introvert udah nggak mau deh kemana-mana gitu. Ya sama sih, dulu tuh aku aktif juga bukan karena orang tuaku aktif, tapi waktu itu tuh gara-gara papa mamaku tuh suruh papa mami aku tuh suruh masuk LE dulu di Trinitas waktu zamannya dulu tuh. Kayaknya sama ya, gue juga disuruh kayak cobalah aktif ikut apa. Tapi waktu itu tugasnya pertama kali udah di SMI, karena waktu itu pas lagi tahunnya tahunnya SMI tuh misah gitu dari Trinitas gitu loh. Oh lu baru aktif waktu pas SMI baru ada ya? Iya baru kayak peralihan gitu ya, pas aktif di situ. Nah pertama masuk ke LE kan, LE segala macem berapa tahun, terus ditarik jadi pengurus. Nah dari situlah sebenarnya. Nah itu juga kenapa waktu itu aku jadi panitia SMI Youth Year juga gara-gara jadi pengurus LE dulu. Ya sebenarnya yang jadi pengurus-pengurus gitu biasa kayak mouth to mouth juga gak sih, karena gue tahu nih orangnya yang aktif ini nih, mungkin yeah, bisa nih. Iya. Jadi
Ya bagus juga berarti sebenarnya Iya, kalau lu benar. aktif di gereja. Jadi guys kalau misalnya mau aktif di apa untuk organisasi sih lumayan bagus sih. Kalau misalnya ada acara-acara gede gini lu bisa ikut. Iya. Apalagi kan sebenarnya kalau yang ikut acara besar ini kan juga banyak kan kayak sesama yang kenal yang sama bisa kerja gitu biasanya kan. Jadi ada bagusnya juga sih. Gitu. Jadi awal mulanya aktif SMI Youth Year 2018 dulu jadi panitia acara aku OMK awal. Gitu. Semoga SMA Youth Year ini sih bisa buat bangkitin anak-anak mudanya lagi ya karena aku harap sih sebenarnya banyak yang lebih aktif termasuk sebenarnya gue juga merasa harusnya Komsos bisa lebih aktif lagi anak-anaknya gitu loh atau mungkin tambah orang yang lebih aktif mikirnya gitu juga sih. Amin. Amin. Dan sekarang SMA Youth udah sampai mana persiapannya kalau boleh tahu? Sekarang sih kan kita ada 3 gerbong acara kan, ada misa, outbound sama rekoleksi akbar. Tapi kita ganti lah namanya bukan rekoleksi akbar, jadi temu raya akbar OMK. Nah yang sekarang yang paling deket nih tanggal 10 Maret. 10 Maret tuh hari Minggu, misa jam 10 pagi. Itu kita ada misa kreatif, dilanjutin sama acara di aula. Tapi tuh acaranya jadi ada di aula buat anak-anak. Jadi kita usianya tuh 10 sampai 35 tahun sebelum menikah. Loh, tapi ada yang merit di sebelum tanggal 35 nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa Nggak kalau apa-apa mau ya? ikutan Masih OMK tapi iya, ya? masih OMK gitu. Jadi sebenarnya kita tuh gabung, kita joinan. Jadi SMI Youth ini jadi satu bendera sama BIR dan OMK. Jadi kan usia 10 sampai 14 tuh masih usia BIR kan. Jadi masih termasuk OMK ya BIR itu ya? Sebenarnya memang pisah, BIR tuh pisah. Cuma di SMI Youth Year ini kita jadi satu bendera aja gitu. Maksudnya bendera SMI Youth Year, BIR jadi gabung ke OMK gitu supaya BIR juga ikutan gitu. BIR juga punya wadah buat acara lah gitu. Nah, jadi usianya 10 sampai 14, terus OMK awalnya itu 15 sampai 21, OMK akhirnya 22, usia kerja lah 22 sampai ke atas gitu. Oh, soalnya aku sempat mikir karena kan aku juga ikut kayak BIA dulu kan waktu kecil sampai sekarang pun masih ada ikut kegiatan gereja. Aku sempat ngiranya BIA itu nggak masuk OMK karena itu beda lagi. Oh iya memang sebenarnya nggak masuk. Memang sebenarnya nggak masuk, hitungannya usia segitu tuh masih usia BIR, belum masuk usia OMK gitu. Tapi memang di SMI Youth Year ini kita kita fasilitasi, kita wadahi, memang BIR juga jadi ikutan. Jadi mereka juga punya wadah untuk acara lah sama-sama gitu di satu bendera SMI Youth Year. Jadi nanti usianya dari usia BIR sampai usia OMK gitu. Ajak tuh anak-anak teater yang anak kecil tuh aktif banget tuh pasti mau tuh. Lu coba ajak tuh. Iya kalau usianya BIR ya, tapi kalau usia BIA kan belum bisa. BIR tuh 10 sayang tahun. 10 tahun, kalau udah 10 tahun sih bisa ikutan. Ada sih kayaknya ada yang lebih di atas 10 sih, ada sih. Iya. Aman sih. Kalau belum ulang tahun sebenarnya tahun ini 10 juga masih boleh. Oh tuh guys, papa mamanya yang punya anak 10 bisa aja. Iya, yang penting pokoknya tahun ini udah 10 aja gitu. Iya betul. Tapi kenapa sih kita anak-anak muda harus banget ikut acara ini? Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, dulu aku ikut yang 2018, acaranya tuh bener-bener kaget lah. Maksudnya ekspektasiku tuh acara-acara retret biasanya kan yang kayak cuma ya udah doa, sesi, terus Kalem-kalem iya, gitu ya. terus udah tidur, terus besokannya ngulang lagi hal yang sama gitu kan. Waktu SMI Youth Year 2018 tuh aku juga bingung sih kenapa. Memang tapi rangkaiannya juga tetap ada sesi, sharing gitu. Tapi tuh memang beda aja gitu. Kalau dulu tuh waktu OMK awal, salah satu yang menurut aku paling berkesan itu kita tuh ada jalan salib, tapi jalan salibnya tuh beneran lu bopong salib beneran, Bopong salib kayu. Kayak kita teater dong ya, teater juga bopong salib. Terus tapi kayak kita tuh satu kelompok kayak dikasih maksudnya satu kelompok dikasih satu salib. Iya. Jadi ya udah ganti-gantian aja gitu bopongnya. Kayak jadi- terus apalagi tempat retretnya juga nanjak gitu kan. Nah, Iya. jadi kayak bener-bener berasa banget gitu loh. Terus tapi menurut aku tuh salah satu hal yang berkesan, bukan boring ya. Jadi kayak betul. ini a new experience loh. Maksudnya gue baru pernah nih kayak gini nih. Oh ternyata manggul salib capek banget gitu, kayak wah gila sih gitu. Kayak apa sih namanya? Ada sesuatu yang beda yang belum pernah sebelumnya di retret-retret sebelumnya kayak ada gitu. Kayak nggak cuma kayak yang salib doang, tapi kayak bondingnya gitu-gitunya. Nah itu selesai acara ya,
banyak banget yang aku temuin nih sekarang masih satu kelompok ngegeng dari SMI Youth Year karena kelompok SMI Youth Year gitu. Oh, Jadi jadi dapat ya. berteman baru tapi bondingnya tuh bener-bener akrab banget karena mungkin kan acaranya dari gerbong 1 sampai gerbong 3 kan. Itu berapa gerbong? Berapa satu gerbong berapa orang? Satu kelompok. Iya. Satu kelompok bisa 10 orang. Nah, itu kan maksudnya dari acara itu kan dia akan kelompoknya sama kan, bondingnya dapetnya di situ gitu sebenarnya. Jadi punya teman baru, punya apa ya istilahnya sekarang anak-anak muda sekarang tuh kalau mau cerita sama orang tua sungkan kan, maksudnya bukan sungkan sih kayak aduh gue takut tadi gue diomelin lagi gitu. Gue relate. Ya kan Gue kadang mikir loh, gue aduh ngobrolinnya gimana, kayak mesti cari parafrase Iya yang kan? bagus nih, kayak Iya. kayak bikin skripsi gitu iya loh. iya kayak kalau gue ngomong A ntar gue diomelin ini, gue ngomong B diomelin ini, mending Kamu gak usah sih, iya mending gak usah ngomong deh udah deh gitu. Misalnya nih ya, misalnya punya pacar misalnya Ya, gitu, pacar kadang gue mikir juga sih. aduh pengen ngomong tapi aduh ntar diomelin gitu. Kalau anak sekolah kan biasa gitu kan. Nah itu sebenarnya di acara ini tuh jadi wadah juga gitu, maksudnya Ya. karena kan kita nanti ada sesi sharing juga kan, sesi sharing kehidupan lu seperti apa, maksudnya setiap hari kegiatannya ngapain segala macam gitu. Nah itu bakal dikulik juga tuh. Nah khususnya yang OMK akhir tuh nanti bakalan ada sesi dia pakai trainer personality gitu. Jadi nanti memang kayak misalnya ya udah lu tahu nih lu kepribadian lu tipenya apa, kayak misalnya sanguin, kolerik atau apa gitu. Bukannya MBTI ya, yang kayak SFJ, NFP. Nah itu juga bisa nanti dia ada trainer khususnya gitu loh. Maksudnya jadi kayak ikut acara SM Youth Year tuh bukan cuma sekedar ikut hura-hura gitu, tapi memang ada value yang lu dapet dari situ gitu. Gue baru tahu kalau ada itu baru sih buat gue sih, Iya. karena selama gue ikut kan kita nyanyi nari. Oke, gue tahu OMK suka yang ada aktivitas nyanyi gitu Iya. doh. Tapi kalau misalnya sampai ke personality MBTI gitu, wah itu baru banget sih. Iya. Gue baru tahu sih. Iya itu memang sengaja di dipanggil gitu ya trainer itu sama OMK akhir sama Ocin. Jadi Oh. supaya maksudnya kita kan yang usia-usia akhir tuh udah nggak relate tuh sama yang kayak ya udah main games terus udah nggak ada value apa-apa gitu, kayak udah boring dengerin sesi aja gitu. Itu udah nggak relate gitu. Gue pernah denger keluhan beberapa sih kayak gitu. Iya. Sorry ya guys. Iya, jadi memang dari berdasarkan pengalaman itu ya udah kita cari yang memang relate buat kita, yang memang panitia sendiri kalau ikut pun enjoy gitu. Maksudnya kayak kita tuh nggak mau bikin acara yang ya udah asal jadi terus buat peserta aja gitu. Tapi maksudnya kita tuh juga mau, aku sih selalu menggalakkan dari pleno pertama ya, aku selalu bilang bahwa kita nih panitia itu anggapannya juga sebagai peserta. Jadi kita fokusnya maksudnya kita mikir nih perlakuan kita ke peserta itu harus sama kayak perlakuan ke panitia gitu. Maksudnya misalnya kayak lu kalau jadi misalnya gue nih jadi panitia, tapi gue kalau jadi peserta gue diperlakukan seperti itu, gue bosen gak gitu. Gue maksudnya pengen maksudnya masih mau ikutan gak gitu loh. Jadi kita belajar untuk memposisikan diri kita sebagai peserta, kita maunya seperti apa gitu. Diversity sih. Jadi kita juga Iya. mesti coba mahamin mereka juga, karena Iya. anak-anak kita kan pernah muda juga. Kita pasti kurang lebih ngerasain juga Iya. kan apa yang mereka bakal rasain, walaupun betul. gua rasa nggak bakal sama banget. Betul. Kita pasti juga karena gue sendiri pun juga pasti ada yang ngerasa bosen juga sih waktu gue ikut. Iya kan, iya itu dia, itu satu hal yang memang jadi PR besar kita sih, supaya memang acara ini tuh dibikin bukan cuma sekedar acara buang-buang duit terus udah gitu, tapi mau acara ini supaya punya value, punya nilai yang bisa dibawa sama anak-anak supaya apa ya, maksudnya dia bawa pulang ke rumah tuh jadi bawa pulang joy gitu. Nah satu lagi, kita tuh di Misa Kreatif itu bakalan ada sesi orang tua. Jadi nanti orang tua bakalan dikumpulin di gereja buat sesi sama Romo Bono. Nah itu acara itu tuh menurut gue ya, ini orang tua kalau nggak ikut nyesel sih. Maksudnya bukan promosi, tapi kayak sebenarnya kita tuh sebagai anak ya, kita tuh pengen loh orang tua kita tuh mahamin apa yang kita rasain gitu loh, ya kan pasti kan kayak gitu kan, pasti kayak aduh sebenarnya gue tuh pengen ngomong tapi gue takut diomelin, terus jadi gue nggak jadi ngomong gitu, jadinya gue di luaran, gue jadi keluar kemana-mana, ceritanya kemana-mana bukan sama orang tua kita gitu kan. Kadang saking kita bingungnya, kita cerita ke siapapun. Iya itu dia. Kalau pengalamanku ya, aku tuh dulu papiku pernah ikut kayak model seminar gitu, aku lupa siapa, cuman sama mamiku ya, maksudnya jadi mereka tuh jadi orang tua yang
bisa ngajak anaknya ngobrol gitu. Maksudnya kayak misalnya nih aku cerita sama papiku, aku kayak gini nih kayak, "Pi, kemarin sini gini-gini loh, tapi aku kayak gini-gini, aku kesel deh," gitu-gitu. Nah, terus papi aku kayak maksudnya jadi orang tua, figur orang tua yang bukan malah nyalain anaknya. Kan biasanya yang kayak kamu sih gitu-gitu gitu kan. Nah, itu kan yang bikin kita sebenarnya jadi down gitu. Iya, iya. Memang dinasehatin kamu juga jangan kayak gini, tapi mereka juga harus mahamin perasaan kita seperti apa gitu. Kita yang penting tuh sebenarnya kalau anak muda ya, yang penting kalau kita cerita kita didengar Iya. gitu. Kalau Gak perlu dikasih tanggapan tapi didengar. kalau dikasih tanggapan pun mesti netral, jadi Iya. mesti kasih plus sama minus. Iya, Yang bener. aku, ya selama aku ngerasain waktu kecil juga ngerasa gitu. Walaupun gue disalahin, setidaknya lu kasih lihat sisi baiknya apa. Iya, bener. Gak mungkin gue tuh salah banget gitu. Sebenarnya anak-anak tuh benci banget yang namanya disalahin terus. Iya benar, itu salah satu hal yang paling penting sih, karena dulu aku pernah kayak gitu. Jadi papi aku tuh sebelum yang bisa dengerin cerita anaknya ya, dia juga yang kayak maksudnya apa namanya, ya udah denger nih terus kayak ya udah kamu lain kali jangan kayak gitu. Nah, itu kan jadi bikin kita sebenarnya punya self conscious gitu kan, kayak aduh gue udah deh nggak usah cerita daripada gue diomelin terus gitu kan. Nah, sebenarnya itu salah satu hal yang orang tua tuh mesti tahu gitu. Kita nggak sepenuhnya nyalain orang tua, tapi memang kadang-kadang kan memang kita kadang-kadang butuh diomelin gitu. Ya, tahu. Cuma nggak berarti juga semua hal yang kita cerita itu harus diomelin gitu. Maksudnya kadang-kadang kita juga perlu insight gitu, bukan cuma sekedar omelan gitu kan. Nah, itu yang perlu orang tua tuh tahu gitu, bahwa perasaan anak tuh seperti apa gitu. Bahwa komunikasi yang terjadi antara anak sama orang tua tuh harus seperti apa gitu. Kadang-kadang kan maksudnya ya udah kalau dia pikir, maksudnya orang tua pikir kita cerita doang, ya udah gitu, udah cerita doang gitu. Padahal sebenarnya mungkin anaknya beda-beda nih, misalnya si A nih, orang tua A punya anak A sama B misalnya. Perlakuannya kan pasti beda antara A sama B. Misalnya si A tuh anaknya ekstrovert, si B anaknya introvert gitu kan. Nah, perlakuannya kan pasti beda gitu antara cara pendekatan sama yang ekstrovert sama yang introvert gitu. Jadi orang tua tuh juga harus tahu gitu anaknya tuh seperti apa. Dia tuh pengennya seperti apa. Itu mereka harus tahu gitu perasaan anaknya kayak apa gitu. Relate. Tok stem. Nah, itu yang akan dibahas di sesi orang tua sama Romo Bono. Ikut ya guys, mumpung kayak yang dengerin atau yang gak dengerin pun juga kasih tahu, ajak mama papa ikut juga. Karena kalau gue denger sih menarik sih ini, karena kalau gue denger yang kayak ada sesi orang tua gitu, kayak jarang ya yang ada nyelenggara gitu. Iya. Dan kalau ada pun biasa yang gue ingat surat-surat itu kayaknya proses Antioch ada deh surat-surat. Enggak, gue biasa retret sih. Iya, waktu surat. masih SD. Tapi bahkan. surat doang kan gitu kan. Iya. Iya. Oke, tapi seru sih kalau ini akhirnya bisa, ini berarti bentuknya kayak dibicarakan atau masuk sama Romo dulu. Sama Romo. Oh, sama Romo dulu berarti ya. Jadi kayak nanti sesinya nanti dengerin Romo ngomong segala macam, segala macam, terus kalau nggak salah seingat aku ada sharingnya juga deh kalau nggak salah gitu. Oke, bagus. Nah, ini terbuka sebenarnya, kita tuh buka buat peserta, orang tua peserta. Cuman kalau dibuka buat umum, orang tua mau ikutan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kita buka buat umum juga. Oke. Buat di luar SMI juga boleh? Kalau Katolik masih boleh sih, ikut aja. Takutnya kan soalnya SMI Youth kan, SMI kan. Takutnya harus orang-orang SMI gitu loh. Nah, sebenarnya kalau anak-anaknya memang yang pendaftar itu kita masih waiting list kalau yang di luar dari SMI. Karena kan kita masih prioritasin SMI. Cuma kita nggak tolak nanti misalnya kita setelah outbound nih udah tahu nih, oh sekitar segini nih yang lagi waiting list. Oh, ternyata kita masih punya slot. Ya udah kita ajak gitu. Maksudnya kita tetap terima gitu. Nggak mentah-mentah kita langsung tolak kayak nggak boleh, lu bukan SMI gitu. Nggak gitu. Berarti intinya yang bisa daftar umur 10 sampai 35 ya. Yang penting masih umur segitu ya. Tapi kalau mau daftar di mana ya? Kita tuh buka booth setiap selesai misa di depan, di registrasi di depan aula. Misa jam berapa? Semua misa ada. Oh, semua misa ada? Semua misa ada boothnya, nanti bisa daftar di situ atau bisa ke IG OMK SMI, di situ ada linknya, bisa langsung daftar sama bayar kan di situ. Oke, masukin deskripsi guys. Di editor. Di IG OMK_SMI. Mungkin bisa kontak lu juga kali atau siapa? Tapi jangan sih, mendingan ke registrasi langsung. Registrasi langsung. Atau mungkin kasih nanti share kontak Ya, registrasinya ya. nanti aku share kontak registrasinya ke Cinia. Oke.
Satu gambar, satu gambar, kok gambar sih? Keingetnya gambar. Satu kata yang mendeskripsikan SMI Youth buat lo. Satu kata ya. Gokil. Gokil, oke. Anjay. Boleh ngomong anjay sih, nggak jorok kan itu? Oke, anjay. Gokil. Oke, sebelum tutup, oh ya gue baru ingat sebelum tutup, ada ini nggak tim songnya SMI Youth? Ada. Tipis-tipis ya, tipis-tipis. tapi belum jadi. Maksudnya lagunya udah jadi, cuman videonya belum jadi. Oh, boleh cuplikan dikit lah. Ntar ya, kita cari dulu di mana ya. Jangan buatnya sama Mako Santoso lagi atau sama siapa? Apanya? Bikin lagunya. Matthew anak Proses PA ya kalau nggak salah, dia yang bikin. Oh, belum kenal. Salam kenal nanti ya kalau ketemu ya. Gue gak tahu. Masih muda banget, masih di bawah aku jauh. Masih sekolah. Oh, kok nggak salah tahun ini kelas 12 dia masih ujian, lagi ujian. Ini sekalian share biodatanya di sini ya. Dia yang bikin lagunya. Nih ya, kita. Ini aku cepetin aja ya. Iya, nggak apa-apa. Nih. Anak-anakmu, ayo semua kenakanlah kasih. Udah ya, itu ya. Cukup, cuplikannya biar yang lain penasaran. Refnya. Oh iya, boleh. Nah, udah cukup. Nanti kalau mau denger lihat YouTube aja, nonton YouTube. Soalnya gue keinget Teramo, soalnya juga bikin lagu juga bagus sih pada ya. Bagus lagunya. Iya itu lagunya memang sengaja dibikin. Sebenarnya kita nggak ganti dari lagu yang lama. Cuma instrumennya kita ganti. Wow. Ya lebih, yang sekarang lebih powerful, lebih ceria gitu. Iya, kalau harus dulu kan ceria. akustikan kan gitu. Liriknya sih nggak diganti. Jiwa anak muda harus semangat gitu ya. Lagunya juga mesti semangat gitu. Betul. Nah itu nanti ada gerbong kedua, gerbong ketiga tuh jangan lupa. Gerbong kedua nanti outbound di Gunung Pancar. Gunung Pancar itu di mana ya? Di Sentul, di Bogor. Sentul lah, deket sama ini rumah sakit EMC Sentul, terus lurus lagi belok kiri udah Gunung Pancar di situ. Jangan-jangan di situ bakal banyak kejadian kali ya? Hah? Gunung Pacar. Oh my god. Jayus banget woy. Kita ketawain aja. Gue mikir gue mau ngejokes tapi mikir dulu lah. Cari momen aja lah. Belakang-belakang aja kayaknya. Mumpung kepikiran aja. Kalau gerbong 3 ngapain ya? Gerbong 3 itu rekoleksinya nanti di Grand Usu Puncak. Oke. Tempatnya bagus banget. Pasti bintang banyak. 4, hotel bintang 4. Anjay, siap. Oke. Tapi memang tempatnya bagus banget. Kita udah survei 3 kali kayak kesono sampai bosen. Emang tempatnya bagus. Terus nanti acaranya bakalan itu nanti sesi sharingnya sih, yang kita lebih utamain di sharingnya, supaya sharingnya maksudnya lebih dapet ke anak-anak juga kan. Sudah sangat terlihat prepare banget guys. Iya, prepare banget. Games outbound itu tuh udah paling utama tuh, games itu tuh. Maksudnya di setiap sesi udah harus ada games. Terus ada api unggun, ada talent show, ada night talent show, gitu-gitulah pokoknya. Gue sempat kepikiran konyol lagi, ada ML gak? Gak ada. Gak boleh. Rohani masa ML. Iya. Soalnya anak-anak sering banget tuh lagi kegiatan Mobile ML. Legend. Iya, gak apa-apa. Gak boleh itu. Gak boleh. Ini Hindari gadget. Pokoknya ini menurutku ya, anak-anak juga gak akan kepikiran buat pegang HP sih. Iya. Amin. Karena- Gua harap iya, amin. Karena nggak ada kesempatan mereka buat pegang HP juga, acaranya bakal padat banget gitu, bakal Oh, iya. sibuk banget. Bagus lah. Gue juga pengennya begitu sih. Itu nginep 3 hari 2 malam. Kalau yang tadi di Gunung Pancar cuma sehari doang pulang hari. Oke lah, siap. Jadi daftar ya guys. Daftar guys, jangan lupa daftar ke registrasi. Bisa ke IG apa tadi? OMK_SMI. OMK SMI.
bisa ke Michelle langsung kalau ketemu, nanti dia arahin ke temannya, nggak tahu panitianya. Buat registrasi aja di aula. Aduh maaf. Oh, udah itu paling gampang ya. Iya, itu di setiap selesai misa pasti ada. Ya udah. Kalau yang nggak registrasi berarti mungkin nggak ke gereja kali ya. Datang aja, kalau nggak misa datang aja. Ya ada. Tapi harus bisa. Iya betul. Oke, sekian. Terima kasih Michelle udah datang buat sharing tentang SMI Youth. Semoga SMI Youth ini berjalan dengan lancar ya. Amin. Anak-anak banyak yang ikut. Amin. Dan semoga bisa berjalan dengan meriah, baik. Dan Tuhan berkasih. Kok gue belibet sih, gue kayak terlalu bersemangat gitu loh. Semoga diberkati selalu lah ini acaranya ya. Amin. Daftar ya. Daftar, jangan lupa daftar ya. Oke, sebelum tutup juga gue mau ingetin lagi teman-teman UMKM yang mau share usahanya, makanan atau apapun itu, mau ke kita boleh. Ini free, kita bakal promosi dengan kemampuan kita. Anjay, kemampuan kita. Gue juga gak tahu sih kemampuan kita gimana. Tapi intinya kita sangat senang buat bantu kalian buat promosiin barang-barang kalian. Kayak gitu. Oke, sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.